Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revando Rahmadian dengan NIM 2105941. Saya dari jurusan manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya tentang tugas satu. Nah, berikut ini merupakan soalnya. Yang pertama, soal kasus satu. Perusahaan Marston memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan, dan tingkat komisi ini digunakan manajemen Marston untuk mempersiapkan anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Nah, berikut ini merupakan laporan laba rugi, anggaran laba rugi perusahaan Marston. Nah, penjualannya yaitu 30 juta dolar. Harga pokok penjualannya untuk variabel yaitu 17.400.000 dolar. Eh, untuk yang tetapnya yaitu 2.800.000 dolar. Dan maka dapatkan margin kotornya yaitu sebesar 9.800.000 dolar. Dan untuk beban penjualan dan administrasi, komisinya yaitu 5.400.000 dolar, beban iklan tetap 800.000 dolar, beban administrasi tetap 3.200.000 dolar, maka didapatkan laba neto operasi itu 400.000 dolar. Setelah menyelesaikan pernyataan di atas, manajemen Marston mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan untuk tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh para agen tersebut selama 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kontroler Maston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjualan untuk menggarap penjualan di daerah itu. Dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700.000 dolar, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjualan juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 dolar setahun. Perusahaan juga akan memperkerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dari dan kompensasi sebesar 200.000 dolar per tahun per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000 dolar. Nah, yang diminta yaitu yang pertama, dengan asumsi penjualan sebesar 30 juta dolar, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Dan yang C, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Yang nomor dua, hitung titik impas perusahaan Marston dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%, yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, yang C, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Nah, soal yang ketiga, mengacu pada jawaban Anda nomor 1B, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri, berapa volume penjualan dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta dolar. Dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Soal yang keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 5, buat grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Yang pertama itu komisi untuk agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Yang kedua, perusahaan memperkerjakan staf penjualan sendiri. Pada grafik tersebut, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Baiklah, kita jawab soal yang nomor 1.
Nah, berikut ini merupakan laporan laba rugi perusahaan Marston dalam ribuan dolar. Nah, di sini nih ada yang komisi 18%, komisi 20%, dan staf penjualan sendiri. Nah, untuk yang untuk penjualannya itu masing-masing 30 juta dolar sama semuanya. Nah, selanjutnya itu dikurang dengan biaya variabel. Nah, untuk produksi komisi 18% juga sama dengan komisi 20% dan staf penjualan sendiri yaitu 17.400.000 dolar seperti yang diketahui pada soal. Nah, untuk yang komisinya, nah untuk komisi 18% yaitu 5.400.000 dolar, komisi 20% 6 juta dan komisi staf penjualan sendiri yaitu 3 juta. Nah, ini kenapa berbeda? Karena masing-masingnya dikali penjualan dikali dengan komisinya. Untuk yang 18% dikali 18%, untuk yang komisi 20% penjualannya dikali dengan 20% dapat 6 juta. Dan untuk yang staf penjualan sendiri ini 30 juta dikali 10% seperti yang diketahui pada soal. Nah, jadi kita dapatkan itu total biaya variabelnya itu komisi 18% 22.800.000 dolar, komisi 20% 23.400.000 dolar, dan dan staf penjualan sendiri itu 20.400.000 dolar. Maka dapatlah margin kontribusi yaitu penjualan dikurang dengan total biaya variabel. Nah, margin kontribusinya untuk yang komisi 18% 7.200.000 dolar. Untuk yang komisi 20% 6.600.000 dolar. Dan untuk yang staf penjualan sendiri itu 9.600.000 dolar untuk kontribusinya. Nah, selanjutnya itu dikurang dengan biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap produksinya seperti yang kita ketahui pada soal, yaitu 2.800.000. Nah, ketiga-tiganya sama. Nah, untuk yang pemasarannya, yang komisi 18% 800.000, komisi 20% 800.000. Dan untuk staf penjualan sendiri 1.300.000. Nah, kenapa ini 1.300.000 dolar? Nah, ini ditambah dengan seperti yang di soal, dikatakan bahwa untuk menyusulkan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat 500.000. Jadi, 800.000 800.000 beban iklan tetap ini ditambah dengan 500.000 yaitu 1.300.000. Nah, untuk administrasinya, untuk yang komisi 18% 3.200.000 dolar, untuk yang komisi 20% 3.200.000 dolar, dan untuk yang staf penjualan sendiri itu 4.500.000 dolar. Nah, ini kenapa juga berbeda? Karena seperti yang di soal juga dikatakan bahwa ini kan beban administrasi tetap 3.200.000 dolar. Nah, kalau kita menggunakan staf penjualan sendiri, maka itu ditambah dengan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700.000 dolar. Selanjutnya ditambah dengan beban perjalanan dan hiburan diperkirakan 400.000 dolar. Dan selanjutnya juga ditambah dengan perusahaan juga memperkirakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasi sebesar 200.000 dolar. Maka dapatlah 4.500.000 dolar. Maka dapatkan total biaya tetap yaitu komisi 18% 6.800.000 dolar, komisi 20% 6.800.000 dolar, dan untuk staf penjualan sendiri yaitu 8.600.000 dolar. Nah, maka didapatkanlah laba bersih operasi yaitu margin kontribusi dikurang dengan total biaya tetap. Maka untuk komisi 18% mendapatkan laba bersih operasi itu sebesar 400.000 dolar. Nah, untuk yang komisi 20% ini kita rugi sebanyak 200.000 dolar. Dan untuk yang jika staf penjualan sendiri kita mendapatkan laba bersih sebesar 1 juta dolar. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 2. Yang soal nomor 2 tadi, hitunglah titik impas perusahaan Marston dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi tingkat komisi agen independen tidak berubah itu 18%, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri.
Nah, yang pertama kita hitung dulu BEP dalam dolar saat komisi tetap 18% atau break-even poinnya. Rumusnya yaitu untuk menghitung titik pasnya itu biaya tetap dibagi dengan rasio MK. Nah, untuk total biaya tetapnya kita kan udah ada nih 6.800.000 yang komisi 18%. Nah, rasio MK-nya kan belum kita ketahui. Jadi, untuk menghitung rasio MK, rumusnya yaitu total margin kontribusi dibagi dengan total penjualan. Yaitu yang 7.200.000 dibagi dengan total penjualan. Setelah itu dikali dengan 100%. Maka dapatlah rasio margin kontribusi untuk komisi tetap 18% yaitu 24%. Maka 6.800.000 dolar dibagi dengan 24%. Maka dapatlah hasilnya yaitu 28.333 eh, 333 dolar. Yang B, BP dalam dolar saat komisi meningkat menjadi 20%. Sama dengan soal yang pertama, B tetap dibagi dengan rasio MK. Nah, untuk rasio MK-nya yaitu yang kita dapatkan untuk yang B yaitu 22%. Jadi 6.800.000 dolar dibagi dengan 22%, yaitu dapatnya 30.909.000 dolar 90 dolar. Nah, untuk yang BEP dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri, rumusnya juga sama, biar tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, sebelumnya rasio margin kontribusi untuk jika kita menggunakan tenaga penjualan sendiri yaitu 32%. Itu 9.600.000 dolar dibagi dengan 30 juta dolar dikali 100%. Nah, K 8.600.000 B tetapnya 8.600.000 dolar B tetapnya dibagi dengan 32% yang rasio MK. Maka didapatkan 28.875.000 dolar. Titik impas jika menggunakan tenaga penjualan sendiri. Baik, lanjut ke jawaban yang nomor 3. Nah, sebelumnya soalnya kita ulang lagi. Mengacu pada jawaban Anda nomor 1B. Nah, nomor 1B tingkat komisi agen independen naik menjadi, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Nah, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta? Dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Maka jawabannya, agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200.000 dolar, maka rumusnya yang kita gunakan target penjualan dalam dolar sama dengan biaya tetap ditambah target laba atau rugi operasi dibagi dengan rasio MK. Nah, biaya tetapnya kan 8.600, 6.800 nih, yang staf penjualan sendiri ditambah dikurang dengan karena kita rugi, maka dikurang dengan 200.000 dolar. Yang ini. eh Dibagi dengan rasio MK-nya 32%. Rasio MK yang tenaga penjualan sendiri. Maka didapatkanlah hasil 26.250.000 dolar untuk target penjualan dalam dolar. Nah, untuk soal yang keempat. Nah, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Nah, jadi jawabannya untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama, baik ketika milestone menjual melalui para agen maupun menggunakan staf atau tenaga penjualan sendiri, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Kita misalkan X itu adalah total pendapatan penjualan. Jadi total biaya 1 sama dengan total biaya 2. Nah, untuk total biaya satunya itu ya total biaya 1
total biaya variabel 1 ditambah dengan total biaya tetap 2 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah dengan total biaya tetap 2. Maka rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Nah, rasio biaya variabel 1 itu 78%. Nah, total ditambah dengan total biaya tetap 1, 6.800.000. Yang ini 6.800.000. Sama dengan rasio biaya variabel 2 itu 60%. X, ini juga X tadi, ditambah dengan 8.600.000 dolar. Yang ini, total biaya tetapnya. Nah, maka ini dipindah ruaskan dapatnya 10% X sama dengan 1.800.000. Maka X yaitu 1.800.000 dolar ini dibagi dengan 10%, dapatnya yaitu 18 juta. Oke, untuk soal yang kelima. Buat grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Yang pertama itu komisi untuk agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Yang B, perusahaan mempekerjakan staf penjualan sendiri. Pada kasus tersebut, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Nah, berikut ini jawabannya yang A. Grafik laba tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Nah, jika penjualan kita 30 juta, seperti tadi, maka kita rugi sebesar 200.000 dolar. Nah, untuk agar kita tidak rugi, maka titik impasnya di segini, seperti yang kita dapatkan pada isi nomor 2, yaitu kita harus mencapai titik impas sebesar 30.909.090 dolar. Nah, ini merupakan grafik labanya titik impasnya. Agar kita titik impas, maka kita harus mencapai penjualan sebanyak 30 juta 900.990 rupiah. Nah, untuk yang B, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Nah, jika penjualan kita 30 juta, maka kita kan tadi akan untung, akan mendapatkan laba 1 juta. Nah, untuk mencapai titik impas, kita tidak perlu mencapai penjualan 30 juta. Yang mana pada jawaban nomor 2 tadi kita untuk mencapai titik impas tenaga penjualan sendiri itu sebanyak 28.875. Ini seperti yang ada pada grafik di sini. Jadi pada 28 juta dolaran ini kita sudah mencapai titik impas. Nah, jika kita semakin ke atas, maka kita akan mendapatkan laba semakin tinggi. Seperti itu. Baiklah, sampai di sini video saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.